Berarti ya sekitar ada 50 lebih ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Iya, Mbak Lina, kami dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, kita sapa terlebih dahulu. Mbak Lina nanti bisa bercerita apa yang dialami ya. Oh, boleh. Baik. Pak Rahmat, salam sehat Pak Rahmat. Salam sehat, Mbak Ragil, para pendengar Iya. kita, apa kabar? Selalu sehat selalu. Mudah-mudahan sehat. Pak Rahmat, ini Mbak Lina mengalami hal yang mungkin tidak disangka-sangka dari luar negeri, ternyata terlantar di pasar rumput. Silakan Mbak Lina langsung berbicara dan Pak Rahmat bisa menyapa Mbak Lina. Halo, selamat Pak Rahmat. pagi Pak Rahmat. Pagi Mbak Lina, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan. Gimana Pak Rahmat? Sehat-sehat. Gimana Mbak Lina? Iya, di sini kalau menurut saya pribadi sih kurang efisien ya Pak. Ya. Soalnya nggak diterapkan juga social distancing dari kita nunggu untuk naik ke bus untuk ke Wisma Atletnya juga nggak ada praktis social distancing. Even di dalam busnya juga kan seharusnya kan selang-selingnya satu bangku satu orang gitu. Karena kan cuma 2 di sini, tapi nggak ada. Ini terus, Pak, silakan Mbak Lina. Terus untuk drivernya kan asumsi kita yang baru datang dari luar negeri kan mungkin kita punya indikasi membawa virus kan. Kenapa nggak drivernya dilengkapi dengan personal equipment-nya yang steril gitu loh. Cuman dilengkapin sama masker. Dan itu juga kayaknya bukan KN95. Iya, gitu. Iya. Pak Rahmat, intinya ini rombongan salah satunya adalah Mbak Lina ini terlantar 12 jam, Pak, di pasar rumput. Iya. Apa ini yang akan dilakukan anggota Komisi 9 ini? Ya, Mbak Ragil, Mbak Lina, saya kira keluhan ini saya juga sudah mendapatkan informasi ya, terutama juga kemarin saya dikomunikasikan diskusi dengan media dari salah satu, kalau nggak salah ya, ada wartawan dari grup media, ternyata juga tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Nah, saya kira ini menjadi evaluasi ya, menjadi evaluasi bersama, menjadi proses perbaikan. Ada yang menyampaikan terlalu lama, ada yang terlalu birokratis, ada yang menyampaikan, mohon maaf kalau saya sampaikan, kemarin saya juga hanya mendengarkan informasi dari keluhan dari warga ya. Ada yang harga yang terlalu mahal, ada juga yang menyatakan tidak terlalu efisien. Nah, ini yang menjadi program yang harus kita selesaikan, harus kita sampaikan kepada pemerintah dalam ini Satgas ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan atau yang dialami oleh Mbak Lina itu saya kira juga menjadi harus kita dalami dan harus kita selesaikan untuk diteruskan kepada Satgas. Karena kita selaku parlemen selalu mendorong dan kita semua saya kira bahwa protokol kesehatan menjadi lagu yang tidak bisa ditawar, wajib hukumnya. Nah, ketika dari luar negeri terlantar sampai 12 jam, kemudian itu dicari apa kendalanya, apakah sumber daya manusianya kurang, apakah SDM-nya yang di sana itu juga mengalami kekurangan. Saya kira kalau terjadi kekurangan SDM, ya saya kira perlu segera ada tindak lanjut. Nah, saya kira ini yang paling penting adalah kita dorong kepada pemerintah agar proses terutama dari sisi efisiensi waktu ya, satu, yang kedua dari sisi social distancing, karena kita selalu mendorong, kemudian Satgas selalu mendorong, saya kira ini menjadi momentum yang baik, kemudian karena ini menjadi live dan didengarkan oleh banyak orang dan banyak masyarakat luas ya, saya kira mudah-mudahan ini kita akan coba komunikasi dengan Satgas agar efisiensi waktu, dan yang kedua adalah yang utama tentu adalah soal social distancing itu benar-benar harus diterapkan dengan rigid, tidak boleh ditawar gitu. Nah, apalagi ini menjadi keluhan dari warga yang dari luar negeri begitu. Pak Rahmat, berarti pemerintah tidak siap ya dengan kondisi seperti ini? Terbukti ada 5 bus yang sudah dijadwalkan, lebih dari 5 bus yang dijadwalkan datang ke Indonesia, ternyata tidak siap untuk menampung. Ya, ini bicara bukan siap tidak siap, tetapi adalah proses evaluasi ya. Artinya ketika masyarakat yang dari luar negeri, terutama warga negara Indonesia yang datang itu kan ada juga dari PMI yang datang, kita kan begitu banyak. Makanya dari momentum ini saya kira kalau perlu harus ada penambahan manajemen, ada penambahan sumber daya manusianya gitu. Tidak boleh tidak harus hukumnya. Nah, yang kedua yang paling saya sampaikan adalah karena terlantar 12 jam ini 12 jam dalam rangka untuk menuju penginapan atau tempat yang menjadi
mandiri itu gitu ya. Nah, saya kira pemerintah harus membuat kerjasama dengan banyak penginapan maupun hotel yang transparan sehingga para para yang mau mendapatkan istirahat selama 10 hari itu harus diberi kebebasan untuk memilih. Artinya sudah ada kerjasama dengan pemerintah maupun Satgas. Jadi saya juga mendengar informasi bahwa ada beberapa orang dari grup media ini, sekali lagi grup media menyampaikan ada yang sudah digiring untuk ke kelompok atau ke hotel tertentu. Nah, kalau ada bisa komunikasi atau bisa lewat nginap itu lewat online, pendaftarannya lebih efektif, lebih efisien, saya kira akan lebih mempermudah. Ini menjadi bahan evaluasi ya, karena saya kira harus dipahami, karena begitu banyak warga Indonesia yang datang ke Indonesia, terutama PMI ya, nah itu kita harus carikan solusi. Yang penting saat ini ada solusi, bukan mencari mana yang salah, tapi mencari solusi proses perbaikan, karena memang rakyat atau masyarakat PMI maupun masyarakat yang datang dari luar negeri ke Indonesia kan begitu banyak. Sehingga dengan adanya momentum ini saya kira penambahan, apakah perlu ada satu penambahan, saya kira perlu penambahan sumber daya manusia perlu wajib hukumnya bagi saat ini begitu, Mbak. Kalau isolasi mandiri di rumah, apakah ini juga diperbolehkan dengan kondisi saat ini ya Pak ya? Karena mengingat begini, ada aturan kan golongan tertentu boleh isolasi mandiri. Padahal COVID itu kan tidak memilih kepada siapa dia. Begini, Mbak Ragil dan para pendengar ya, bahwa Satgas Nasional terkait COVID ini sudah mengeluarkan surat edaran nomor 25 kalau tidak salah ya per 14 Desember. Seluruh warga negara Indonesia maupun WNA yang mau masuk ke Indonesia wajib hukumnya tanpa kecuali melakukan suatu isolasi mandiri. Nah, ada proses diskresi. Diskresi itu tidak semuanya hanya berbagai kepentingan dan berdasarkan alasan tertentu. Itu pun juga alasan yang rigid dan kemudian harus izin 3 hari sebelumnya. Salah satunya adalah warga negara Indonesia yang datang ke luar negeri karena ada saudaranya meninggal. Tentu harus ada dihormati dong, harus dikasih dispensasi untuk mengunjungi rumahnya atau saudaranya. Yang kedua adalah ketika warga negara asing maupun warga Indonesia yang mengalami kebutuhan mendesak, misalnya sakit, misalnya butuh pertolongan obat, pertolongan ke dokter, saya kira juga harus ada diskresi. Dan yang terakhir adalah saya baca itu adalah diskresi bagi pejabat publik yang eselon 1 ke atas yang tugas dan fungsinya untuk tugas negara dalam rangka untuk melayani fungsi pelayanan publik. Yaitu, berarti tidak termasuk keluarganya ya, Pak ya? Ya tidak, ini hanya itu ketentuan rigidnya itu. Jadi kita tidak mempersoalkan mendiskusi soal masalah aturannya seperti itu ya harus ditegakkan gitu. Per 14 Desember kemarin itu harus ditegakkan. Jadi isolasi tidak di rumah, harus di tempat yang sesuai dengan diawasi oleh pemerintah dalam ini Satgas. Ketika isolasi mandiri, siapa yang mengawasi ketika di rumahnya? Nah, siapapun harus isolasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diedarkan oleh surat edaran Satgas begitu, Mbak Ragil. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, apakah aturan itu bisa dievaluasi dengan mengeluarkan diskresi bahwa tidak ada penampungan lagi, berarti mereka harus ditampung di sebuah rumah yang disewa oleh pemerintah untuk isolasi mandiri? Ya, saya kira itu bisa jadi salah satu solusi. Saya kemarin membaca bahwa hotel di Indonesia, terutama di Jakarta, sudah penuh. Sehingga itu tugas menjadi kewenangan dari Satgas untuk mengevaluasi tempat-tempat mana yang perlu diajak kerjasama dengan pemerintah. Kalau di isolasi mandiri di rumah ya siapa yang bisa ngawasi? Nah, salah satu solusi karena ini ada masalah, apakah hotelnya itu sudah penuh, apakah perlu kerjasama dengan wisma-wisma yang diperbanyak, itu menjadi solusi yang harus segera ditindaklanjuti begitu. Karena apalagi 5 bis itu banyak, lebih dari 5 bis. Jam. Saya kira dengan momentum ini Satgas juga akan segera bergerak cepat ya, karena terus apalagi menjelang Nataru ini dari luar negeri juga banyak yang akan pulang ke Indonesia. Saya kira harus mencari solusi. Intinya saat ini kita cari solusi, bukan mencari siapa yang salah, tidak bisa. Sekarang bagaimana mencari solusi, dan termasuk teman-teman yang Mbak Lina harus kita carikan solusi yang secepatnya begitu. Iya, Mbak Lina, saya tanya kembali biar didengarkan oleh anggota Dewan. Selama 12 jam bagaimana bisa mendapatkan konsumsi makanan, minuman, dan toilet? Kalau saya pribadi, saya order online. Tapi rata-rata yang saya lihat teman-teman saya yang di bis, ibu-ibu dan anaknya, mereka beli makanan. Mungkin mereka panggil pedagang yang di depan untuk pesan, order, terus dititipkan atau gimana. Soalnya di sini juga ada kantin yang jual Indomie gitu-gitu. Iya. Kalau untuk toilet? Untuk toilet sih yang saya dengar toilet ada di lantai 3.
Tapi itu hanya khusus yang udah masuk proses pendaftaran. Untuk yang public toiletnya saya kurang tahu gitu. Tapi yang saya dengar sih ada cuma satu tapi kotor. Iya. Gitu. Iya. Pak Rahmat, kenapa saya bertanya kembali itu sudah saya tanyakan tadi di awal agar Pak Rahmat tahu bahwa kondisi mereka itu seperti itu. Tidak bisa dibayangkan Pak ya, lebih dari 5 bus mengalami hal yang seperti itu Pak Rahmat. Ya, itu tadi makanya kita juga ikut memahami ya suasana batin dan capek dari luar negeri, kemudian masih proses birokrasi, kemudian efisiensi waktu juga tidak terjadi. Saya kira menjadi proses evaluasi dari Satgas untuk memperbanyak kerjasama dengan hotel-hotel, kemudian juga memperbanyak kalau hotel ternyata udah penuh ya kerjasama dengan wisma-wisma yang sudah disiapkan oleh Satgas. Dan yang paling penting adalah sumber daya manusia diperbanyak gitu ya, karena ini adalah 10 hari itu juga tidak lama gitu ya, tidak sebentar, butuh waktu, butuh ekspos dari biaya. Saya kira juga perlu pembiayaan juga jangan sampai memberatkan gitu. Saya juga mendengar ada juga suara-suara yang kok terlalu berat dengan 10 hari dengan biaya sebesar itu. Karena ini adalah peran negara, saya kira perintah negara kerjasama dengan wisma atau hotel dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan dari para migran kita yang dari luar negeri maupun yang lain. Kalau pengusaha maupun yang lain saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau saudara kita yang migran dengan keterbatasan sumber daya keuangan, saya kira juga harus menjadi pikiran kita bersama. Saya kira ini menjadi momentum yang baik karena ini didengarkan oleh rakyat, didengarkan oleh para pendengar semuanya. Saya kira Satgas harus segera mencari solusi. Yang pertama adalah perbanyak kerjasama dengan wisma, perbanyak dengan hotel yang barangkali hotel melati nggak masalah. Yang penting harus ada diawasi oleh Satgas. Yang kedua adalah harga yang bisa sesuai dengan kantong-kantong, misalnya PMI. PMI yang pulang ke Indonesia begitu banyak loh ya. Jangan sampai menimbulkan berat dari masyarakat yang akan pulang ke Indonesia. Yang kedua adalah perbanyak SDM. Itu wajib. Karena ini menjadi salah satu kondisinya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Saya kira itu yang penting saat ini Mbak Ragil, solusi, bukan mencari salahnya, demi keselamatan bangsa kita. Gitu. Biar kita tidak menyalahkan Pak ya. Apakah dulu RDP-nya itu tidak ada antisipasi atau ini masalah yang tidak terduga ya Pak ya? Ya, karena ini saya mendengar informasi ini dalam RDP juga kita sampaikan, tetapi juga tidak sebayangkan masalahnya sedemikian kredit, apalagi dengan diperparah hotel di Indonesia atau di Jakarta khususnya sudah sedemikian penuh gitu ya. Coba kalau di online cari hotel kan juga banyak di Jakarta sudah penuh itu ya. Nah itu juga harus cari solusi, tidak kita kebayang loh ya. Kemarin saya membaca warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia mencari hotelnya aja susah. Nah ini juga harus cari kerjasama, apakah dengan wisma atau dengan tempat-tempat fasilitas pemerintah yang tidak terlalu optimal penggunanya, itu bisa jadi kita gunakan gitu. Ya kan banyak ya fasilitas pemerintah yang masih kosong atau mungkin diberdayakan di lantai berapa gitu ya Pak? Betul. Yang penting pemerintah juga menganggarkan kok. Jadi artinya kita memang perlu mencari solusi secepatnya itu. Kan kasihan warga Indonesia yang datang dari luar negara capek. Kemudian juga apalagi dikeluhkan dengan tidak ada social distancing atau tidak ada protokol kesehatan yang ketat. Ini juga perlu kita cari solusi gitu loh. Kita jangan menyelesaikan masalah tapi memunculkan masalah baru. Artinya tadi Mbak Lina menyampaikan ketakutan dari luar negeri juga kemungkinan potensi ada terpapar positif juga ada, sehingga harus dijaga, saling menjaga lah begitu. Iya. Pak Rahmat, kewenangan dari anggota Dewan dengan gerak cepatnya apa yang akan dilakukan nih Pak? Kasihan juga mereka. Kami sudah berusaha untuk menghubungi yang berwenang untuk melakukan apa yang akan dilakukan masih belum tembus nih Pak. Baik, saya coba akan komunikasi dengan Satgas, bagaimana kerjasama, bagaimana mencari solusi secepatnya agar masalah di lapangan seperti itu bisa selesaikan dengan secepatnya begitu. Baik, terima kasih Mbak Lina. Terakhir, apa yang diinginkan dan dibutuhkan pada saat ini? Yang pertama sih, kalau bisa sih secepatnya, soalnya banyak banget orang yang nunggu, terlebih sama warga Indonesia yang datang dari Malaysia bersama dengan anak kecil. Pasti kan mereka juga butuh istirahat. Ada anak kecilnya, iya. Iya, terus ya kayak gitu sih, maksudnya kita kan di sini udah lebih dari 12 jam ya, tapi nggak ada perkembangan sama sekali gitu loh. Malah mungkin yang saya dengar sih ada beberapa bus lagi di depan yang datang. Iya, bukan di dalam parkirannya, di depannya.
Baik, Gitu. baik, Mbak Lina, Pak Rahmat, kami mengharapkan Pak Rahmat juga bisa gerak cepat sehingga Satgas juga melakukan gerak cepat. Kasihan mereka-mereka yang sudah 12 jam terlantar di luar ya Pak ya. Baik, Terima kasih Mbak Pak Rahmat. Salam sehat selalu. Kita Iya. bersama-sama bekerja untuk kita semua. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina, terima kasih ya, tetap bersabar Mbak Lina. Kita tunggu Mbak Lina ya, setelah ini apa ada gerakan dari Satgas tidak ke sana. Ya, baik. karena Mbak Lina selalu berhubungan dengan Elsinta untuk bisa membantu, kami membantu juga untuk ini agar cepat ditangani dengan baik. Mudah-mudahan Iya. gerak cepat Satgas mendengarkan Radio Elsinta dan melakukan gerak cepat. Mbak Lina ya. Oke. Ya, sabar Mbak Lina. Ya, terima kasih. Demikian pendengar kami. Audio Jungle.